Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Khalid di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika yang akan dibahas lebih dalam tentang sifat notasi sigma. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, supaya bisa dapat notifikasi video terbaru dari Le Guru Les. Kemudian di sebelah kanan atas akan ada link playlist, supaya teman-teman bisa belajar tentang induksi matematika dari awal sampai akhir. Ada beberapa sifat notasi sigma. Yang pertama, ada sigma C dengan batas K dari 1 sampai N, di mana C adalah sebuah konstanta, maka hasilnya adalah N dikali C. Jadi langsung saja kalikan konstanta tersebut dengan batas atasnya. Tapi kalau batas bawahnya bukan 1, misalnya di sini M, maka rumus umumnya adalah N min M plus 1 dikali C. Jadi yang dikali dengan konstantanya bukan hanya batas atasnya saja, tapi batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Untuk sifat yang kedua, di sini ada konstanta dikali dengan sebuah fungsi AK. Maka bisa langsung kita keluarkan saja konstanta tersebut dari notasi sigmanya. Sehingga kita hanya akan mengoperasikan sigma AK dengan batas M sampai N. Kemudian di akhirnya baru dikali dengan konstanta tersebut. Selanjutnya sifat yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi yang berbeda. Maka hasilnya bisa kita pisahkan fungsi-fungsi tersebut sehingga akan dioperasikan masing-masing dengan notasi sigmanya. Untuk sifat yang keempat adalah penjumlahan dua fungsi berbeda yang dikuadratkan. Sifat ini sama dengan sifat A plus B yang dikuadratkan, yaitu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Hanya saja di sini ada notasi sigmanya. Selanjutnya sifat yang kelima, kalau batas bawah dan batas atasnya sama, artinya kita hanya akan mensubstitusikan satu nilai N ke fungsi AK, sehingga menjadi AN. Sifat yang keenam, kita akan partisi batas notasi sigmanya. Misal batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya 10. Maka jika kita partisi, batas bawahnya tetap yaitu 2, dan kalau di sini batas atasnya 5, maka batas bawah di sini haruslah 6 dan batas atas yang di sini sama dengan batas atas awalnya yaitu 10. Sedangkan fungsinya tetap atau tidak berubah. Sifat yang ketujuh adalah perubahan batas dan fungsi notasi sigma. Kalau batas bawah dan batas atasnya dijumlah dengan sebuah bilangan, maka variabel dari fungsinya akan dikurangi sebanyak penambahan bilangan pada batas. Misal tadi di sini batas bawahnya ditambah P, batas atasnya pun ditambah P, maka variabel dari fungsinya akan dikurangi oleh P. Nah, sebaliknya, jika batas bawah dan batas atasnya dikurangi oleh sebuah bilangan, maka variabel fungsinya akan dijumlah sebanyak pengurangan bilangan pada batas tadi. Misal batas bawahnya dikurangi oleh P dan batas atasnya pun dikurangi oleh P, maka variabel fungsinya akan dijumlah oleh P. Dengan syarat besar bilangan P berada di antara M dan N. Kalau sifat yang ke-8 ini hanya perubahan variabel saja yang tidak mengakibatkan perubahan batas dan fungsi notasi sigmanya. Yang awalnya variabelnya adalah K, kemudian berubah menjadi J, tanpa ada perubahan pada batas atas dan batas bawahnya. Selain 8 sifat tadi, ada juga rumus yang akan memudahkan perhitungan kita jika rentang batasnya sangat besar, yaitu rumus operasi deret, mulai dari fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi pangkat 3. Untuk sigma K dengan batas 1 sampai N, maka akan kita gunakan rumus N dikali N plus 1 per 2. Kemudian untuk sigma K kuadrat dengan batas 1 sampai N, maka akan kita gunakan rumus N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Sedangkan untuk sigma K pangkat 3 dengan batas 1 sampai N, maka akan kita gunakan rumus N dikali N plus 1 per 2, kemudian dikuadratkan. Jika kita lihat, yang di dalam kurung ini adalah rumus dari operasi sigma K, yang kemudian dikuadratkan. Selanjutnya kita coba latihan soal yang pertama, yaitu tentukan hasil dari notasi sigma berikut sesuai dengan sifat-sifatnya. Ada sigma 2K dengan batas 1 sampai 5 dan sigma K kuadrat plus 3K dengan batas 1 sampai 5. Untuk soal poin A, di sini ada sebuah konstanta, yaitu 2, dan sebuah fungsi K. Berdasarkan sifat yang kedua dari notasi sigma, di mana ada konstanta dikalikan sebuah fungsi, maka konstanta tersebut bisa kita keluarkan dari notasi sigmanya. Sehingga menjadi 2 sigma K dengan K dimulai dari 1 sampai 5. Artinya kita akan mengalihkan 2 dengan hasil substitusi 1 sampai 5 ke fungsi K, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5.
yang hasilnya adalah 2 dikali 15, yaitu 30. Selanjutnya pada poin B, terdapat penjumlahan dua fungsi yang berbeda, yaitu k kuadrat plus 3k. Berdasarkan sifat notasi sigma yang ketiga, kita bisa memisahkan kedua fungsi ini dan mengoperasikan masing-masing dengan notasi sigma, sehingga menjadi sigma k kuadrat dengan batas k-nya dimulai dari 1 sampai 5 plus sigma 3k yang batas k-nya juga 1 sampai 5. Batasnya tidak ada yang berubah, kemudian kita bertemu lagi dengan sebuah konstanta yang dikalikan dengan sebuah fungsi. Maka berdasarkan sifat notasi sigma yang kedua, bisa kita tuliskan sigma k kuadrat dengan k sama dengan 1 sampai 5 plus konstanta yaitu 3-nya bisa kita keluarkan dari notasi sigma menjadi 3 sigma k dengan k dari 1 sampai 5. Selanjutnya kita akan substitusikan batasnya ke masing-masing fungsi menjadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Selanjutnya plus 3 dikali dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Yang hasilnya adalah 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 3 dikali 15. Sama dengan 55 plus 45, yaitu 100. Selanjutnya, soal yang kedua, tentukan nilai dari sigma k pangkat 3 dengan batas k-nya 1 sampai 50. Nah, di sini rentang batasnya sangat besar, sulit dan butuh waktu yang cukup lama jika disubstitusikan satu persatu. Jadi kita akan gunakan rumus operasi deret yang k pangkat 3, yaitu n dikali n plus 1 per 2 yang dikuadratkan. Jadi langsung saja kita substitusikan batas atasnya ke rumus ini, sehingga menjadi 50 dikali 50 plus 1 per 2, kemudian dikuadratkan, sehingga sama dengan 50 dikali 51 per 2 kuadrat. 50-nya bisa kita coret menjadi 25, kemudian 25 dikali 51 adalah 1275, kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 1.625.625. Soal yang ketiga, tentukan hasil dari sigma I kuadrat min 10i plus 10 dengan i mulai dari 1 sampai 100. Di sini terdapat penjumlahan dan pengurangan 3 fungsi yang berbeda, sehingga bisa kita gunakan sifat notasi sigma yang ketiga, yaitu memisahkan masing-masing fungsinya. Sehingga sama dengan sigma i kuadrat dengan i dari 1 sampai 100, kemudian min sigma 10i dengan i dari 1 sampai 100, dan plus sigma 10 dari 1 sampai 100 juga. Di sini terdapat konstanta yang dikalikan dengan fungsi, artinya kita akan gunakan sifat notasi sigma yang kedua, dan fungsi di notasi sigma yang ketiga ini merupakan sebuah konstanta, yaitu 10. Sehingga kita juga akan menggunakan sifat notasi sigma yang pertama, yaitu mengalihkan konstanta ini dengan batas atasnya. Sehingga sama dengan sigma i kuadrat dengan i 1 sampai 100, kemudian min 10 sigma i dengan i 1 sampai 100, dan langsung saja plus 10 dikali 100. Kemudian karena rentang batasnya cukup besar, yaitu dari 1 sampai 100, maka kita akan gunakan rumus operasi deret. Untuk I kuadrat, rumusnya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Dan untuk yang I, di sini menjadi min 10 dikali dengan rumus operasi deretnya, yaitu N dikali N plus 1 per 2. Dan 10 dikali 100 adalah 1000. Untuk N yang ini akan kita substitusikan batas atasnya yaitu 100. Sehingga menjadi 100 dikali 100 plus 1 dikali 2 dikali 100 yaitu 200 plus 1 per 6 min 10 dikali ini juga akan kita substitusikan batas atasnya itu 100, sehingga 100 dikali 100 plus 1 per 2, kemudian tetap plus 1000. Yang ini jika kita operasikan hasilnya adalah 338.350, dan yang ini jika kita operasikan menjadi 50.500 plus 1000, sehingga hasilnya adalah 288.850.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat belajar ya. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak teman-teman lain yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram Le Guru Les. Sampai jumpa di video selanjutnya.